Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah mau membacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa diharapkan mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang ketiga, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Akhir, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan, siswa mampu mencoba membuat patung dengan lebih terampil. Materi pertama adalah muatan IPS dengan KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Berikut adalah 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia dengan ibu kotanya adalah kota Jakarta. Negara yang kedua adalah negara Malaysia dengan ibu kotanya adalah kota Kuala Lumpur. Negara yang ketiga adalah negara Singapura dengan ibu kotanya juga Singapura. Adapun negara yang keempat adalah negara Brunei Darussalam dengan ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Negara yang kelima adalah negara Thailand dengan ibu kota dari negara Thailand adalah Bangkok.
Negara terakhir dari anggota dari organisasi ASEAN ini adalah Filipina. Ibu kota dari negara Filipina ini adalah Manila. Nah, itulah 10 negara yang ikut tergabung dalam organisasi ASEAN. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan kaya akan fauna. Hutan menghasilkan banyak sekali sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh manusia. Di antaranya adalah kayu dan rotan. Dari 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, hanya Myanmar bagian utaralah yang memiliki iklim subtropis. Sedangkan sebagian besar negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Anak-anakku sudah semuanya, tahu nggak sih bahwa hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut? Seperti halnya hutan, laut pun banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alamnya, di antaranya yaitu ikan, terumbu karang dan hasil laut lainnya. Yang kedua yaitu jalur transportasi air, sebagai objek wisata dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, pada pembelajaran 1 kemarin, anak-anak ustadzah sudah mengetahui mengenai kehidupan sosial budaya dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Dari 10 negara tersebut, pilihlah 2 negara dan bandingkan kehidupan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Untuk menambah informasi mengenai 2 buah negara yang kalian pilih dan akan kalian bandingkan ini, kalian dapat membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada ustadzah, atau melihat sumber informasi lainnya seperti di Google, di YouTube, ataupun di media sosial lainnya. Tugas ini dapat kalian tuliskan di buku tema 1 halaman 50. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mendengarkan penjelasan ustadzah dalam membandingkan negara Indonesia dan negara Singapura. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia memiliki pemanfaatan anggrek yang digunakan sebagai bunga hias. Indonesia memiliki luas negara sebesar 1.905.000 km persegi. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa resmi. Potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Adapun di Singapura, pemanfaatan bunga anggrek adalah dijadikan sebagai aromaterapi. Luas negara Singapura hanyalah sebesar 7.191 km persegi. Bahasa resmi yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris dan potensi wisata di negara Singapura karena modernisasi negara mereka. Persamaan dari kedua negara ini adalah sama-sama negara tropis yang memiliki anggrek sebagai bunga hias, memiliki negara yang berbentuk republik dan sama-sama pernah dijajah. Materi selanjutnya adalah materi SBDP. Pada pembelajaran 2 kemarin, anak-anak ustadzah sudah ustadzah minta untuk membuat adonan plastisin dan membuat berbagai bentuk patung dari adonan plastisin yang telah dibuat. Dan inilah hasilnya yang telah kalian buat, sangat bagus dan ustadzah sangat puas dengan kekreativitas kalian semua. Materi yang terakhir adalah materi IPA. Tumbuhan ternyata tidak hanya memberikan manfaat untuk bahan makanan saja, tetapi tumbuhan juga dapat digunakan untuk kesenian dan obat-obatan. Sebagai contoh adalah bawang merah dan jahe. Bawang merah dan jahe banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat, selain sebagai bumbu, juga dapat dijadikan sebagai obat. Nah, sekarang tugas anak-anak ustadzah adalah menemukan khasiat dari bawang merah dan jahe dapat digunakan untuk obat menyembuhkan penyakit apa. Nah, sekarang anak-anak ustadzah dapat menuliskan tugas yang ustadzah berikan ini di buku catatan IPA masing-masing. Nah, demikian materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Yang harus diingat dan direnungkan oleh anak-anak ustadzah adalah mengenai apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan apabila masih ada yang membuat anak-anak ustadzah bingung, tolong jelaskan dan beritahukan kepada ustadzah. Dan ingat, karena sekarang masih pandemi, jangan lupa jaga kesehatan, selalu memakai masker, dan stay at home atau di rumah aja. Demikian pembelajaran dari ustadzah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.